Assalamualaikum. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Ya, sesuai pengantar dari peserta jadwal kita untuk short course kali ini, kita akan mencoba bagaimana membahas sekaligus mengulas how to design packaging. Nah, di sini nantinya kita akan membedakan yang namanya packaging dengan packing. Nah, biasanya ini seringkali menjadi pertanyaan yang kadang kabur juga kadang baur, ya. Antara packaging dengan packing itu berbeda karena packaging di sini adalah kemasan dari produk itu sendiri, ya, kemasan dari produk itu sendiri. Sedangkan fungsi dari packing itu untuk pengepakan pada saat pengiriman suatu produk atau barang, ya. Sehingga di sini langsung berkenaan, ya, berkenaan dengan produk itu sendiri yang sepertinya kalau kita membeli sesuatu yang barang dalam bentuk kemasan, kita seakan-akan juga mendapat sekaligus packagingnya, ya, paknya, ya, boxnya, ya, tapi bukan di packingnya atau di kalau kita mau membeli banyak, ya, dengan cuma banyak baru kita kemungkinan bisa mendapatkan packingnya sekalian, ya. Apa yang menjadi alasan, ya, Anda sudah melihat dari intro short course kita kali ini adalah alasan kita mendesain kemasan, ya. Karena mempunyai tujuan dari suatu kemasan tersebut dibuat, dirancang, dibutuhkan, digunakan, dimanfaatkan, ya, segala sesuatunya itu karena ada beberapa tujuan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu produk, ya, dari suatu produk. Yang pertama kali kita, ini saya juga menyapa dulu lah, ya. Selain dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi yang mengikuti materi short course kita kali ini, juga ada mahasiswa lain di luar Fakultas Teknologi Informasi maupun di luar dari mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Selamat berjumpa, semoga materi ini bermanfaat bagi Anda semua. Kemudian saya juga salam kepada UMKM yang ada di Nusantara ini. Karena tidak menutup kemungkinan dan bahkan sangat dibutuhkan dari pengembangan pergerakan ekonomi maupun produktivitas suatu UMKM, ya, adalah ditunjang dengan adanya produk. Produk itu komoditi. Komoditi itu adalah sesuatu yang mungkin saja menjadi bagian dari produktivitas mereka. Dan disinilah, ya, setiap produk tersebut mau nggak mau, lepas atau tidak, ada yang namanya kemasan dari produk tersebut. Fungsinya untuk apa, gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Kemungkinan bagi mahasiswa untuk saat ini belum merasa memanfaatkan, ya, aplikasi ini, tutorial ini, short course ini karena Anda belum bergerak di dunia industri, ya. Tapi di sini Anda harapannya khususnya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi. Khususnya apa? Anda dikenal sebagai seorang profesional di dunia atau memanfaatkan segala sesuatunya menggunakan komputer, ya. Di komputer itu tentu Anda akan mengolah dari data yang tadi juga ada sudah ada shortcuts-nya dari perancangan pembuatan web maupun sampai jaringan pun, ya, itu semua seakan-akan Anda harus memiliki kemampuan ataupun paling tidak dasar mempunyai kemampuan untuk itu, karena masyarakat akan melihat ini masyarakatnya
yang melihat lulusannya Fakultas Teknologi Informasi, yang dipegang tiap harinya komputer, pasti ini melek ya. Dengan apa segala sesuatu yang menggunakan perangkat komputer. Nah, di sini diantaranya yang kita bahas tutorial kali ini sekaligus short course-nya juga adalah mendesain ya. Anda memang mendapatkan materi ini tapi tidak sampai mengupas secara tuntas ataupun detail lah ya tentang packagingnya, karena kita akan memiliki materi campaiannya adalah menguasai aplikasi grafis. Nah, itu saja ya. Nah, sedangkan untuk menguasai aplikasi atau perancangan packaging, nah, disinilah ya nanti materinya itu akan kita ketahui kisi-kisi strategi prosesnya yang tahapannya mulai dari merancang hingga nanti memperkirakan produk ini tepatnya ya, desain kemasan ini tepatnya untuk produk apa ya, terutama produk bahan kering, karena di sini juga ada produk ya berbahan cair, misalkan minuman seperti itu, kemasannya mungkin lebih kuat daripada hanya sekedar kemasan kertas yang selama ini kita manfaatkan untuk melihat suatu produk ya. Karena di sini kemasan akan mempunyai identitas, alasan mengapa kita mendesain ya. Ini bagi UMKM juga sangat bermanfaat karena saat ini para UMKM tersebut butuh apa yang namanya desain dari kemasan. Setiap produknya akan diberi kemasan. Dari kemasan itulah dipertimbangkan apa yang menjadi ya, apa yang menjadi harapan dari kemasan tersebut dibuat ya. Kalaupun ada salah satu dari poin-poin ini yang mungkin terabaikan ya, kemanfaatan dari kemasan itu seakan-akan kurang lengkap atau afdol. Nah, di sini kita akan melihat dulu apa yang menjadi pertimbangan dari suatu upaya kita merancang kemasan ya. Yang pertama adalah identitas produk ya. Karena setiap kemasan itu pasti akan memiliki identity ya. Kalau kita di masa perkuliahan yang sudah mengambil mata kuliah saya ataupun di bagian manajemen ya. Nah, itu ada yang namanya corporate identity. Nah, disinilah dari corporate identity itu identitasnya yang apa. Kalau dia seperti UMKM ini, selain dari corporate perusahaannya, organisasinya, namanya ini, produk yang dihasilkan apa. Ya. Misalkan, ini karena kita melihat juga saya mengambil dari beberapa contoh yang eye-catching ya. Bagus, mungkin saja kita jadikan inspirasi. Ini semacam produk coklat, ya. Bukan coklatnya yang menjadi identity, ya di sini. Nah, identitinya apa? Inilah tangan, ya. Tangannya itu yang mungkin orang akan melihat, ya. Nah, sedemikian rupa identity itu akan menunjukkan di situ juga tertera, ya, dari nama merek tersebut. Ya, ini inspirasi inovasi dalam dunia desain, ya. Identitas. Di sini akan melihat semua mungkin produk coklat banyak ya, tetapi yang mungkin memanfaatkan ya, mengekspos bentuk tangan ini, orang akan melihat sesuatu yang baru bahkan juga unik. Inilah yang akan dikenal ya. Di samping itu warna, kalau Anda melihat dari sini ya, ada putih, kuning, oranye, itu apa sih? Nah, ya. Kenapa kok harus kok nggak putih semua yang kita warnai tangannya sajalah ya. Nah, ini mesti ada pertimbangan khusus dari desainernya ya. Karena identitas ini tidak hanya berupa warna-warna yang mungkin saja bebas kita pilih. Karena warna ini juga menunjukkan taste, menunjukkan rasa ya. Kadang putih warna putih orang akan cepat melihat ini warna vanila ya. Kalau warna kuning ini cenderung ke warna rasa-rasa seperti keju seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ini pertimbangan dari sisi seorang desainer ya.
Ada juga berikutnya yang menjadi identitas, ya, karena taste itu tadi langsung ditunjukkan, ya. Nah, entah karena ini Anda mungkin melihat, ya, apel, ya, apel di bagian atasnya dikasih warna merah meskipun semuanya namanya buah vita semua seperti ini, backgroundnya hijau. Apa yang membedakan dari setiap produk itu dari orang konsumen memilih sesuatu tidak salah, ya. Tidak salah rasa, tidak salah taste, karena mungkin saja tidak semua orang suka akan mangga misalkan, ya. Sehingga dia memilih rasa yang lain yang mungkin dia lebih suka, dia akan pilih, ya. Di bagian atas dan bawah ini semuanya sama warnanya, ya. Kalaupun di bagian ini backgroundnya putih semua ini, nah yang menjadi pembeda, ya, identitasnya. Mungkin kalau orang ini belum mengenal apel, kok warnanya merah ya, kok saya suka warna yang merah ya, saya suka yang pink ya, saya ini. Nah, ini akan menggiring opini publik memilih suatu produk yang dia sukai, dia kehendaki, ya. Ini sebagai identitas produk, ya. Ini yang harus kita sebagai ujung tombak lah, yang akan berhadapan langsung dengan proses pemilihan suatu produk atau barang. Kita membeli baju saja meskipun bajunya enggak ada mereknya, katakanlah gitu, ya. Nah, tapi ada warna biru, putih, kuning nih, ya, orang akan langsung memilih warna dulu, ya. Nah, memilih warna, saya suka yang biru, ya. Ada produk yang kuning bagus, nah, dia mungkin tidak akan pilih meskipun bagus, ya, karena merasa tidak cocok, tidak sesuai seleranya, tidak sesuai stylenya. Identitas ini menjadi pertimbangan utama, ya, dalam mendesain. Usahakan produk kemasan yang Anda rancang nantinya identik, ya. Orang melihat bentuknya begini, itu pasti buah vita. Orang melihat di bentuknya begini, ini pasti produk apa, ya. Di sini mungkin saja saya mengambil dari beberapa contoh yang populer, ya. Bukan berarti saya mempromosikan dari perusahaan-perusahaan yang saya tampilkan produknya di sini. Tidak, saya tidak punya hubungan koneksi apapun, ya. Di sini murni untuk inspirasi bagaimana Anda melihat produk-produk yang sudah ada di pasaran, ya. Berikutnya apalagi selain identitas produk, ya. Ini tidak kalah penting, ya. Karena produk yang kemasan yang kita rancang, kita buat, kita bentuk performnya seperti ini akan membangun citra. Ini citra, ya, akan memiliki citra. Citranya apa? Selain produk itu sendiri, ya, juga perusahaan, yaitu corporate-nya. Orang akan melihat kemasan ini, wah, kemasannya mewah, ya. Bukan harganya yang mahal, kalau harganya otomatis, ya. Kalau produknya itu mungkin kemasannya kecil, ya biaya produksinya sedikit. Kalau kemasannya besar, biaya produksinya juga banyak, ya. Tetapi citra di sinilah, ya, akan memunculkan ini, apalagi kalau produk coklat, ya, seperti ini dikemas dengan sebagaimana rasanya mungkin saja biasa saja, ya. Rasanya umum coklat, ya, begitu, ya, ataupun bahkan, ya, bahkan apa, tidak produk sendiri, ya, produk orang lain, perusahaan lain, ataupun home industry, ya, itu kita kemasi sendiri akan memiliki citra, ya, daripada kita menjual ataupun menjual satu, kalau produsen, ya, menjual barang dalam bentuk curah, ya. Karena anggap saja citranya mungkin bukannya di bawah, ya, tapi terlihat barang murah lah. Karena curah, ya, semuanya sepertinya tergelar. Tapi kalau produk itu kita akan kemas per jumlah tertentu, misal per 6 buah, per 12 pitch-nya. Pitch itu lusin dengan ukurannya 12. Nah, itu akan orang akan melihat, ya,
citranya barang ini seperti apa. Oh, ini kelasnya, akan menunjukkan kelasnya tinggilah, elit lah, seperti itu. Ya, padahal juga bisa jadi barang umum yang kita tampilkan. Coba Anda melihat kalau mungkin 1-2 bulan kemudian musimnya, ya, musimnya kurma, ya, seperti itu banyak berada ditemui di pasaran. Orang akan menjual secara curah, secara kemasan, ya, secara dengan kemasan yang mungkin berbeda-beda untuk menarik. Ini pasti berbeda, selain ya dari sisi harga, citranya akan meningkat. Bagi apa? Konsumennya. Konsumen membeli curah, jangan yang beli yang itu, beli yang kemasan. Padahal isinya sama, ya, isinya sama. Ini yang akan kita jadikan juga pertimbangan bagaimana kita merancang sesuatu desain. Desain tidak hanya suka-suka, ada harapan, ada aura sepertinya yang berada pada produk tersebut atau kemasan tersebut. Citra yang kita bangun, ini saya pakai yang mungkin saja bentuk belum saja katakanlah produknya belum terkenal. Ini produk yang belum terkenal. Kadang ini cuma mock-up, ya, mock-up bagaimana kita akan menampilkan suatu desain tersebut dengan bentuk prototipenya, ya. Nah, ini akan kelihatan, ya, citranya dari perusahaan tersebut, corporate-nya, ataupun kalau Anda bergerak di dunia kuliner, apalagi kuliner saat ini booming. Kegiatan apapun sepertinya selama musim pandemi ini sepertinya mengalami kemerosotan, ya, omset seperti itu, tapi tidak dari sisi kuliner, ya. Kuliner bahkan juga semakin gencar, ya, memanfaatkan entah itu jalur distribusi pengiriman pesanan secara online, ya, maupun melayani lokal, ya, seperti ini. Apa yang kita bangun dulu citranya? Kemasan. Karena dari kemasan ini orang akan melihat suatu tingkatan, ya, tingkatan. Kalau produk begini meskipun rasanya nggak enak, katakanlah rasanya nggak enak, kemasannya bagus dan dibicarakan umum karena keunikannya, nah, seperti itu juga akan memberikan gairah, ya, dalam seperti apa sih produknya ini, ya. Kemasannya dulu yang dibangun, ya, kemasannya dulu yang dibangun. Ini karena untuk pengiriman juga, orientasi kita juga tidak hanya secara direct langsung jualnya, juga secara online. Nah, kita akan pikirkan ini kemasannya seperti apa yang diterima konsumen, barangnya tetap taste-nya nggak berubah, produknya nggak rusak. Nah, seperti ini yang kita akan bangun. Apalagi kalau citra ini sudah dimiliki, ya, dimiliki dari produk tersebut, orang akan juga ingin, ya, tertariklah perhatiannya untuk mencoba, ya. Ini awal, ya, ini awal dari produk itu dikenal, ya, orang mau mencoba. Kalau kemasannya mungkin saja kurang meyakinkan, ya, mungkin males pilih yang lain. Nah, ini akan mengurangi, ya, mengurangi citra dari suatu produk yang kita tawarkan. Ini kalau sudah masuk ke dunia pasar, ya, di pasar, di produk, Anda melihat etalase di toko, di pasar, di retail seperti Alfamart, Indomaret, seperti itulah, karena yang banyak langsung berada di masyarakatnya. Di masyarakat itu ya retail seperti gerai-gerai Alfamart, Indomaret, atau mart yang lainnya. Masuk ke situ pasti kita, ya, akan disuguhi, dipajang, ya, di etalase tersebut berbagai produk yang mungkin saja kalau kita mau, ya, membeli sesuatu
brand image kita sudah memiliki, kalau kita sudah pernah mengenal. Tadi kan membangun citranya untuk dikenal dulu ya. Kalau kita sudah mengenal, misalkan mengenal di sini apa ya, mungkin saja ya kita bisa lihat Colgate ya, di sini ada ya. Kalaupun saya pakai Colgate yang kelihatan di sini warnanya merah lah ya. Ini kan kita sepertinya tergiring ya dengan image yang banyak seperti ini. Yang menarik yang mana ya? Mungkin kalau di sini ada warna hitam, kelihatan hitam elit ya, tapi tenggelam. Coba Anda lihat, bayangkan tenggelam, mungkin saja tidak dilirik konsumen itu barangnya apa. Dari rumah, kalau saya mau beli Colgate seperti ini, ya produk pasta gigi yang Colgate, pasti sudah membayangkan brand image kita apa? Kemasannya warnanya merah. Ya. Akhirnya kalau kita masuk ke suatu rak, ya etalase seperti itu, yang bukan dilihat itu tulisannya dulu ya. Merahnya yang mana? Merahnya yang mana? Ini putih, ini hijau, ini biru kan. Merah. Baru kelas tersebut muncul klasifikasi warna. Ya. Dari merah-merah yang Colgate yang mana? Itu semakin mempercepat memilih, menentukan produk. Kalau Anda mungkin saja melihat ya produk-produk makanan ya seperti ini memang terlihat cepat ya. Di samping kita brand image kita sudah memiliki, tertancap, menentukan itu barang itu mudah. Produk yang sulit seperti apa? Ya, produk yang sulit itu produk obat-obatan. Ya, tidak banyak gambar-gambar seperti ini ya. Kalau obat-obatan yang mungkin saja ada brand warna merahnya ya seperti itu. Yang dijual itu rata-rata tulisannya ya, tulisan dari nama obat tersebut akan kelihatan ditonjolkan. Ini supaya orang, kalau Anda juga melihat mungkin putih-putih begini ya, ini unsurnya ke medis ya. Kalau yang biru-biru seperti ini pasti unsur kimia. Jangan menggunakan warna untuk untuk makanan yang natural itu warna biru, karena jarang ada warna natural itu biru untuk vegetable, sayur-sayuran. Semuanya menggunakan warna hijau. Nah, seperti ini. Itu ada psikologi warna yang ditentukan. Karena di sini pengantar ya. Karena besok sesi kedua kita, meskipun nanti di sesi 1 ada yang namanya aplikasi yang saya perkenalkan. Anda mungkin mahasiswa FTI sudah kenal ya. Atau publik juga sudah mengenal. Aplikasi ini memang cukup populer di Indonesia. Kita akan gunakan di sesi setelah presentasi ini untuk memberi penguatan ya dasar Anda mendesain ya. Nah, di sini brand image yang menjadi juga selain kemasannya apa? Merek perusahaan ya. Mereknya mungkin saja di sini White Coffee, itu orang akan sangat kenal ya, karena apa? Promosinya kuat, gencar, mungkin produknya banyak kita temui ya. Tapi juga sekaligus karena White Coffee itu juga banyak perusahaan-perusahaan kopi yang lainnya itu juga white semua. Apa yang membedakan lagi ya? Nah, di sini Anda coba pertimbangkan nama ya dari perusahaan tersebut atau nama mereknya ya. Nah, di sini Toshiba itu mereknya, perusahaannya mungkin Toshiba Ltd Limited dan sebagainya ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, selain juga di situ kalau kopi ini ada luwaknya ya. Nah, ini mereknya ini. Nah, ini pasti keluarannya pabriknya dari pabrik kopi luwak ini ya. Karena ada juga ya merek-merek yang lain, entah itu kapal api, ABC dan lain-lainnya, semuanya mungkin juga menggunakan nama White Coffee ya. Yang membedakan apalagi, inilah yang akan memperkuat. Jangan pilih merek lain, pokoknya kalau memang semua yang harus kita cari produknya, misalkan biskuit Roma, ini ya punya aroma ya. Jangan pakai yang lain-lain misalkan demikian. Nah, ini perlu diperkuat ya.
Brand image itu tidak hanya nama produk itu sendiri, tapi juga merek dari perusahaan komersial yang dijadikan nama brand dari suatu merek. Tujuan semua itu untuk apa sih? Ya, kita sudah membangun citra, ya citra, kemudian kita sudah memiliki identitas, ya supaya brand image masyarakat tercipta untuk menarik perhatian. Karena desain yang bagus, mungkin juga desain yang unik, ya akan memberikan daya tarik yang luar biasa dari suatu produk. Ini yang juga nantinya kita jadikan pertimbangan bersama ya, karena kemasan itu juga tidak hanya fungsinya mengamankan suatu produk, tapi juga mempunyai daya tarik ya. Daya tarik disinilah yang membuat produk baru menjadi terkenal ya. Produk baru menjadi terkenal karena bermain desain, ini bukan bermain rasa ini ya, karena orang belum mengenal ya. Nah, mau mencoba ini apa ya, nih ini produk baru kok kemasannya bagus seperti ini, warnanya aku suka ya, desainnya oke, tampilannya citranya dapat, coba deh ya. Inilah yang menjadi keberhasilan suatu desain. Nah, kita akan melihat yang produk yang tadi kok sepertinya nggak Nusantara ya. Kita mencoba yang Nusantara seperti ini supaya perhatian kita melihat sesuatu yang makanan tradisional tapi menjadi baru tampilannya ya. Ini mungkin tampilan inovasi desainnya sangat representatif, sangat bagus ya, istimewa juga terkadang ya. Karena kita melihat sesuatu yang keripik pisang dulu kita beli yang curah seperti itu, entah 1 on seberapa, 1 kilo dan sebagainya ya. Tetapi dengan dikemas seperti ini, citranya langsung meningkat ya. Coba saja keripik ya, keripik pisang seperti ini yang mungkin lebih dulu populer itu keripik ketela ya, keripik kalau bahasa Jawa orangnya keripik pohong ya. Nah, ini dulu orang beli meskipun ada yang kemasan plastik kecil ya, tapi biasanya yang ditemui curah. Kalau curah mungkin seperempatnya misalkan 10.000, misalkan seperempat 10.000 ya. Tapi kalau sudah dikemas seperti ini, produk yang mungkin cuma 150 gram ya. Ya, cuma 150 gram. Kalau 1 kilo kalau seperempat itu 250 gram ya. Nah, kalau cuma 100 gram saja itu sudah bisa dijual 10.000 karena apa? Memiliki kemasan. Kenapa kok harus dikemasi? Karena orang butuh yakin. Konsumennya butuh yakin akan produk ini keluaran mana, produksi siapa, ya. Yang tadi kopi luwak, yaitu yang harus. Saya cocoknya kopi luwak, misalkan kalau minum kopi yang lain kok sepertinya kembung, akhirnya kopi apapun yang keluarnya luwak dia pilih, ya. Karena sudah yakin psikologisnya terbentuk, nggak kembung, misalkan seperti itu, ya. Inilah yang menjadi inovasi-inovasi desain yang sekarang ini semakin gencar ya. Semua produk Anda melihat meskipun Anda menggunakan teknologi ya, generasi smartphone, HP sekarang orang kalau ada yang terbaru diburu ya, ada yang terbaru diburu. Yang ditawarkan pertama kali apa? Tampilan. Tampilannya apa? Desainnya. Mungkin kita nggak merasa ya kalau Anda melihat itu teknologinya 5G ya, itu teknologi. Apa yang bisa dinikmati dari tayangan 5G? Grafisnya. Yang dinikmati grafisnya sebenarnya ya. Kalaupun koneksinya itu
Ya, tergantung vendor yang Anda gunakan jaringan internetnya. Meskipun kita pakai 5G, tapi kalau kondisi jaringannya jauh di luar jangkauan, ya lemot juga. Ya, tapi tampilan grafisnya masih Anda bisa nikmati. Ya, grafisnya bagus. Ya, nah seperti itu. Ini yang membuat suatu citra tadi terbentuk, terbangun. Ini juga yang menjadi pemikiran kita bersama, ya. Kalau produk tersebut ada kemasannya pasti berkualitas. Pikirannya orang kan demikian, daripada curah, ya. Kalau digelar seperti itu, ya digelar seperti itu. Nah, ini apakah produk lama, kedaluarsa, nggak tahu. Maka orang akan memilih yang lebih yakin, meyakinkan dirinya. Ini apa? Produk ini masih layak untuk dikonsumsi, ya. Bentuknya nggak pecah, ya warnanya mungkin juga indah, ya karena ini memang makanan berasa manis kuat, ya. Akhirnya warna-warna ini menjadi daya tarik. Seperti juga permen atau gula, ya, akan memberikan warna-warna ini untuk menarik perhatian dan mencoba satu produk atau satu piece untuk mencoba rasa-rasa yang lainnya. Jaminan kualitasnya di mana? Kalau ada kemasan di sini, ya bersih lah, ya. Orang melihat lebih higienis lah, tidak disentuh tangan semua orang lah, ya. Nah, kalau ini yang menjadi penentu dari sebuah kualitas suatu produk. Nah, kalau sudah terkenal brand seperti ini, ya, nah seperti ini, apa yang menjadi jaminan kualitas lagi, ya? Nah, jaminan kualitasnya ini misalkan produk fried chicken. Semua pengusaha banyak yang menggunakan nama fried chicken ataupun produk yang ditawarkan juga fried chicken. Coba saja kalau isinya fried chicken seperti itu, Anda pakai, ya, Anda pakai kemasan yang mungkin saja mereknya yang sudah terkenal ini, ya, sudah branding, sudah terjamin kualitasnya seperti ini, ya. Anda iseng, ya, Anda iseng ganti, ya, dengan isi produk yang lain. Anda kasihkan ke teman, ini dari media seperti ini. Orang akan langsung tergiring yakin, kalau McD pasti enak ini. Anda mungkin bisa tertawa melihat teman Anda menikmati, padahal isinya bukan McD. Ini bukan usaha untuk memasukkan, tidak. Ini untuk menjadi pertimbangan bahwa produk itu, ya, menjadi perhitungan seseorang akan memilih mengkonsumsi, ya. Nah, ini juga memungkinkan untuk hal itu menjadikan apa yang ada di suatu kemasan mereknya itu menunjukkan kualitasnya, ya, menunjukkan kualitasnya. Ini satu yang terakhir. Apa yang menjadi yang terakhir itu? Sebagai media informasi dan promosi. Ini ada hubungannya dengan Fakultas Teknologi Informasi. Kita juga akan melibatkan, ya, teknologi itu dari suatu produk. Produknya apa yang hubungannya dengan teknologi, ya. Nah, Anda masukkan di setiap produk tersebut tertera informasinya. Ya, tertera informasi. Yang menjadi tertera apa? Ada komposisi dari produk tersebut, ini itu, ya. Informasi apa lagi? Masa kadaluarsa, ya. Informasi apa lagi yang dibutuhkan? Tanda daftar perusahaan, ada BPOM,
masih perusahaan rumah tangga, PIRT, paling enggak sudah memiliki sertifikat usaha yang layak dijualkan atau masuk ke suatu gerai retail seperti Alfamart, Indomaret. Pasti barangnya memiliki ini. Ya, memiliki apa itu? Izin usaha. Ya, tidak semua barang-barang yang mungkin kita goreng terus langsung bisa masuk ke Alfamart. Kalau enggak, Alfamart sendiri yang goreng, ya, karena dia memastikan produk ini ya terjamin kualitasnya, tidak bisa dari rumahan langsung menempatkan produksinya di gerai tersebut, ya, kecuali kalau sudah menjadi rekanan dan kepercayaan yang sudah memiliki label. Itu perusahaan yang bersertifikat, ya, baru berani menampilkan di etalase toko-toko mereka. Sehingga informasi ini juga menjadi indikasi bagi konsumen, ya. Setiap produk yang ada di Alfamart pasti memiliki izin usaha, ya, karena sebelum masuk ke toko gerai tersebut harus sudah berizin, ya, dari instansi yang berwenang memberikan izin. Ya. Tidak semua produk bisa masuk ke toko atau gerai tersebut. Nah, ini akan menjadi indikasi bagaimana suatu konsumen akan memilih suatu produk. Ya. Meskipun dia katakanlah Anda mungkin masuk, ya, kalau Anda nggak jeli masuk di rak, ya, di rak pajangan mie instan, ini favoritnya, ya. Nah, mungkin tidak pernah terlewat ini rak yang satu ini dari pengamatan penglihatan para konsumen. Kalau memang berminat untuk membeli, ya, dari segala sesuatu pasti ataupun yang memiliki masa kadaluarsa pendek seperti roti, pasti Anda akan lihat informasi apa yang Anda butuhkan untuk memilih produk tersebut, ya, tanggalnya, ya, tanggal expired date-nya, kadaluarsanya. Kalau sudah dekat, Anda pasti dekat untuk besok. Sudah kadaluarsa, masa terakhir, ya, masa terakhir atau tanggal terakhir kadaluarsa, Anda pasti memikirkan dibeli apa enggak, ya. Kalau Anda mungkin saja memikirkan saya beli karena apa? Habis pada hari ini. Anda konsumsi pada hari itu mungkin masih bisa Anda pilih barang tersebut. Tapi kalau Anda melihat barang ini akan habis sekitar 3 sampai seminggu lagi, pasti Anda akan batalkan untuk memilih di tanggal kadaluarsa tersebut. Pasti Anda akan mencari lagi produk yang masa kadaluarsanya lebih panjang. Ini karena ada informasinya, ya. Dari produk tersebut ada memuat informasi selain juga komposisi dari produk tersebut. Nah, kita masuk ke dunia promosi ini. Nah, kemasan itu juga karena memberikan rasa aman, ya, rasa aman. Juga terpercaya karena produknya mungkin berbahan bagus lah, ya, tidak mengganggu kesehatan lah, ya, seperti itu, ya. Ada tulisannya begini, ini akan memberikan promosi sekalian, ya, dari kemasan yang kita buat, ya. Ada tulisannya ini produk apa, Anda mungkin masih jawab ini produk tempe, ini produk kacang misalkan, ya, tulis saja di promosi di situ kacang, ya. Orang akan nggak usah bertanya, apalagi yang menjadi promosi, ya. Coba Anda lihat misalkan kemasan Colgate tadi, ya, yang di Indonesia mungkin saja, ya, Pepsodent, nah seperti itu. Di situ tulis baru, ya. Padahal kemasan ini sudah saya temukan mungkin 5 tahun yang lalu, tapi masih tetap ada tulisannya baru, ya, new, seperti itu. Itu juga sebenarnya
promosi yang dia gunakan. Oh, kalau melihat dipajang, oh ini produk baru. Ini strategi ya, bagaimana kita akan mempromosikan suatu barang. Ya. Kenapa kok harus baru? Ya, orang kan melihat bahwa produk tersebut masih baru diproduksi. Ya, ini pasti masih fresh, masih segar. Tapi apakah baru juga menjadi indikasi? Ya, tidak. Ini persepsi lingkungan, persepsi sosial. Apa yang menjadikan tidak? Ada suatu produk kopi. Ya, kopi misalkan kopi Agung misalkan gitu ya. Nggak ditulis new, malah ditulis sejak 1945. Oh, Anda mungkin baru membayangkan itu ya. Nah, kenapa kok malah yang lama dituliskan, ditampilkan? Ini sebenarnya juga strategi promosi. Karena produk ini pasti sudah lama terkenal. Sampai sekarang masih eksis. Berarti enak. Apa dipilih masyarakat? Ya. Itu juga strategi, ya, strategi. Nah, itu yang dipakai suatu desainer juga sesuai dengan produk yang mungkin sudah diusahakan lama, ya. Tulis aja sejak 2022 misalkan ya. Orang melihat, sejaknya masih kemarin, ya. Jangan itu yang ditawarkan, ya, tulis barang new, fresh, ya, seperti itu, ya, di strategi. Nah, ya, kalau memang ini ya merek itu sudah ada, nanti juga ya, negara ini ya, kalau memang Anda sudah memiliki produk-produk tersebut izin usaha, ya, Anda akan turut ya dipromosikan oleh pemerintah daerah setempat. Tapi Anda harus tergabung. Ya, saya kenapa tadi menyapa UMKM. Nah, di sini nanti targetnya para UMKM itu akan tergiring ya untuk bergairah membuat kemasan yang indah. Ya. Tapi ada prinsipnya bagaimana kita nantinya akan memulai mendesain. Nah, disinilah sekarang ayo mendesain kemasan. Ya. Nah, di sini kita akan memulai dan saya akan gunakan ya aplikasi yang bukan menjadi andalan saya ya. Tapi ini sebenarnya paling populer ya, paling populer ini ya, terutama di Indonesia ya, di Indonesia. Untuk perancangan ini ya, untuk perancangan kemasan. Apakah aplikasi yang lain nggak ada, Pak? Ya, tentunya ada. Ya, aplikasi apapun, ilmu apapun, itu kan Anda bisa karena terbiasa. Ya, Anda terbiasa menggunakan itu karena terbiasa. Nah, di sini saya akan bagikan screen slide-nya ya dulu ya. Aplikasi apa yang akan kita gunakan. Anda sudah mengenal ini bagi yang sudah mengambil mata kuliah desain grafis. Ya. Kenapa kok ini terus? Saya share. Aplikasinya itu CorelDRAW. Ya, ini sudah tadi terbuka ya. CorelDRAW. Nah, di CorelDRAW ini karena aplikasi-aplikasi desain yang sebenarnya ini cukup akuratnya ini ya, yang digunakan untuk merancang kemasan. Kadang kemasan ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili berpengaruh. Mungkin tidak
kita berikan kemasan yang besar, kemasannya harus fresh dengan produk. Ini harus kita gunakan aplikasi yang cukup akurat ya. Saya buat ini new dulu ya. Nah, ini aplikasinya saya gunakan, kebetulan ini juga barusan juga diinstal ya. Bukan berarti aplikasinya ini saya harus menggunakan versi berapapun. Ini berhubung karena spek dari PC-nya menghendaki versi-versi tertentu ya. Nah, sebenarnya malah ingin menggunakan versi X3 ya. Versi yang jadul agar masyarakat ya, agar masyarakat masih bisa memanfaatkan. Kalau memanfaatkan mau beli aplikasi yang baru mungkin mahal ya. Tapi kalau aplikasi yang mungkin jadul, nanti dikira begini, aplikasi jadul sudah nggak bisa digunakan, ya. Nah, masih tetap bisa digunakan, ya, dimanfaatkan. Aplikasi itu asal kemampuannya masih dapat kita manfaatkan. Kemampuannya masih dapat kita manfaatkan. Ya. Terus saya sebenarnya pinginnya kenapa kok pakai X3 saja? Saya tidak ingin ataupun dinilai para UMKM lah, ya. Wah, ya Fakultas Teknologi menggunakan aplikasinya yang paling canggih, ya. Ya mesti aja bisa untuk desain. Ya. Ini yang saya hindari karena desain itu bukan, ini aplikasi hanya kita gunakan untuk membuat skemanya saja ya. Sedangkan skema ini tidak bisa kita buat kalau kita tidak merancangnya ya. Apa yang menjadi hebat di aplikasi ini ya, untuk perancangan packaging ya, untuk perancangan packaging saya akan membuat satu contoh saja ya. Ya, contoh karena aplikasi ini tool di sini toolbox-nya ya. Nah, saya kira bisa kita pelajari bersama. Anda mungkin saja bisa lihat lagi tayangan ini di YouTube ya, di channelnya FTI. Kemudian Anda pelajari sedikit-sedikit ataupun melihat tutorial yang ada. Misalkan ini ya. Bentuk persegi 4. Ya. Kalau desain gratis untuk kemasan, ya, bentuk ini tidak asal kita buat, ya. Ada yang kita harus ukur. Contoh yang pertama akan saya berikan dan yang paling mudah, ya. Nah, ini saya jadikan contoh satu. Misalkan bentuknya yang karena suatu produk grafis itu ada 2D, ada 2 dimensi. Kalau Anda melihat gambar ini 2 dimensi itu ada lebar dan tinggi, ya, lebar dan tinggi. Karena di sini ya yang tertera lebarnya itu wide, ya, tulisannya WIDHT wide, ya. Kemudian ada height, ya, ada height itu tingginya. Ya, tapi kalau kita mungkin di dunia ini ya lebih mudah mengukurnya berapa panjangnya, berapa lebarnya, bukan berapa panjangnya ataupun kalau kita melihat ini sebenarnya lebarnya berapa, tingginya berapa, ya. Ini kalau kita melihat di produk ini. Tapi kalau kita di dunia ini mungkin melihat karena berada apa? Posisinya apa? Di lantai. Ya, biasanya begitu posisinya. Kalau ini kan berada di tembok ya. Ya, berhadapan dengan di lantai itu panjangnya berapa? Ya. Kemudian lebarnya. Ini kan sudah masuk ke ruang sebenarnya. Ruang kamar ya. Kamar Anda bukan dihitung dengan tingginya berapa, loh tingginya mungkin 3 meter ya. Nah, yang dilihatnya ke atas. Nah, yang ini yang membedakan ya. Membedakan kalau di dunia yang kita mungkin sidak itu berada di lantai ya atau berada di tembok. Kalau kita mendesain seperti ini di tembok lah ya. Berarti posisinya kita mengenal panjangnya bukan panjang ya, lebar dan tinggi ya.
Tapi kalau kamar, misalkan seperti itu, karena berada di lantai yang diukur, ya lantainya berapa? 3 kali 6 misalkan begitu ya. Tiganya itu panjangnya, lebarnya 6. Misalkan kalau posisinya portrait meninggi, ya, atau landscape yang tidur. Nah, ini kita harus bedakan di situ. Kita mencoba ke yang 2D dulu, karena dasarnya mendesain itu yang 2D, ya. Apakah aplikasi nanti akan berbeda untuk yang 3D, Pak? Tidak usah, kita menggunakan aplikasi ini ya untuk memperhitungkan gambar 2D-nya, tidak menggambar 3D-nya. 3D-nya nanti prototipe-nya ya. Ya, dasarnya untuk desain kemasan itu 2D ya. 2 dimensi karena kita akan melihat bentuk itu datar dulu baru di mock up ya. Saya pakai contoh misalkan ini ada ya CD, ya ada CD. Ntar ada satu lagi senjata yang mungkin saya harus ambil bagi seorang desain grafis. Apa itu? Mouse. Oke. Jam 11 ya. Jam 11. Nah, ya. Senjata bagi seorang desain grafis itu sebenarnya kalau aplikasi itu penguasaannya ya keahlian saya ya dalam berperang misalkan mau itu, tapi kalau senjatanya saya misalkan atlet anggar pasti senjatanya pedang ya. Kalau desain grafis senjatanya ini apa ini ya, ini penggaris, ada angkanya di sini. Ini senjatanya ini kan ya, senjata seorang desain grafis harus punya ini semua ya, penggaris. Ini sebenarnya juga penggaris yang saya buat kertas supaya apa? Mudah mengikuti bentuk silinder. Ya. Kalau volumenya berapa lebarnya, ini yang bisa digunakan dengan bentuk media kertas. Bila nanti memungkinkan kita akan kuliahnya bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, kuliahnya secara luring akan saya bagikan kepada Anda semua ya satu persatu. Tapi berhubung kita kebanyakan kuliahnya daring, ya saya simpan dulu lah. Ini karena saya tunjukkan senjata. Senjatanya penting ini. Tapi kalau orang butuh, ya, kalau nggak butuh penggaris, ya nggak penting penggaris itu, ya, karena kita akan menjadikan penggaris ini penting. Contohnya ini CD. Kita mau mendesain kemasannya untuk CD dulu lah, ya, karena ini mungkin seperti kemasan seperti dompet ya, seperti itu ya, yang mudah dulu, yang tanpa ketebalan lah, kita akan abaikan ketebalan karena tipis ya. Kita akan hitung ya berapa dulu lebarnya ya. Lebarnya ini karena cahayanya juga ya. Lebarnya ini dari sini lebarnya ketemu berapa ya. Maka untuk memulai mendesain itu kita harus ukur karena supaya pas dari suatu produk yang kita rancang, kita buat. Kalau saya ukur ya, diameter ya, maka kita akan mencoba dulu gambarkan produknya ya. Nah, kalau produknya berupa botol, Pak. Ya, kalau berupa botol ya Anda harus ya. Misalkan ini botolnya misalkan ini ya. Nah, Anda harus lihat lebarnya berapa ini. Nah, ini fungsinya kertas yang gampang itu ini kita bisa memutar ini ya. Nah, ini senjatanya. Nah, kita lihat ya. Nah, bentuk misalkan botol, kalau botolnya seperti ini, ya. Nah, diameternya berapa? Ya, ini yang harus kita tentukan.
Ini saya buat gambar gini karena apa? Sekaligus tutorial, ya sekaligus tutorial, tidak langsung expert, apalagi orang yang ingin membuat desain-desain ini. Saya buat lagi, ya. Nah, ini ya mau mendesain ada kemasan, katakanlah ini yang gampang dulu ya. Ya, kita membuat botol seperti ini. Ya. Nah, membuat botol seperti ini. Nah, botol ini nantinya berapa diameternya, ya? Nah, diameternya ataupun kita mau pakai pasang stiker, mau itu ya lihat dulu, ya objeknya seperti apa, ya. Nah, dari situ nantinya ya Anda akan melihat, oh bentuknya begini, misalkan tabung. Kasih labelnya apa? Ya, labelnya misalkan stikernya kita taruh di sini. Nah, ya kita harus hitung dulu berapa kelebarannya supaya pas. Kita butuh penggaris itu tadi. Nah, kita karena proyek kita membuat kemasan simple sederhana dulu. Kita buat, ya, gambarkan dulu dengan bentuk lingkaran, ya. Kalau lingkaran di sini Anda gunakan tool, di sini gambarnya lingkaran, yaitu ya kita klik drag, ya. Berarti pada saat kita klik mouse-nya, kemudian kita tahan, kita pindahkan mouse ke arah yang kita tentukan. Misalkan demikian, ya. Nah, tapi ini juga bisa kita bentuk, kita sesuaikan ukurannya, atau kita bisa langsung. Langsungnya apa? Klik drag-nya untuk membuat lingkaran bulat sempurna, tekan tombol kontrol. Ya, tekan tombol kontrol dan kita drag akan bulatnya sempurna. Bulat sempurna itu apa sih? Sisi-sisi diameternya sama, ya jari-jarinya sama nilai. Ya, apakah yang demikian tidak bisa? Bisa. Ya, kita tentukan di sini. Masukkan angka. Angkanya berapa? Lihat CD-nya yang saya ukur tadi. Kalau saya ukur ya, diameternya itu ada 12 cm. Ya, ada 12 cm. Berarti lebarnya kita beri, karena ini diameter ya. Diameter itu kalau kita putar itu diameternya akan tetap kalau bentuknya lingkaran bulat sempurna. Ya, dikasih 120. Ya, ini angka untuk lebar. Kalau Anda mau tekan enter, berarti langsung diterapkan, ya. Tapi kalau Anda masukkan di sini 120, kemudian pindah ke di bawahnya sekaligus ya, 120 supaya di lingkarannya bulat sempurna, enter, inilah lebar tinggi dari CD. Ya. Nah, sekarang juga pertimbangkan juga, cuma lingkaran begini, ya. Nah, ada lubangnya itu bisa dijadikan untuk crop, ya, dari kemasan yang mungkin kita akan buat. Lubangnya diukur, ya, lubangnya ini ada 1,5, ya, ya, Anda bisa, ya, duplikat dari bentuk ini, ya, dari bentuk ini. Kita kecilkan, kemudian saya tambah klik kanan, ya, tambah klik kanan supaya membuat bentuk baru. Lebar tingginya atau kita buat sendirilah, karena kalau ini langsung saya sepertinya terlalu expert untuk diikuti ya. Ya, saya buat lagi aja ya. Nah, ini kan masih satu, supaya kelihatan ya, mungkin terlalu cerah atau gimana, saya kasih warna lain. Kuning ya, karena ini kita lihat 120 kali 120. Ya, kita buat lagi. Kalau Anda mau buat lingkaran untuk lubangnya di sini, nah, buat bebas nggak apa-apa ya. Tadi saya ukur diameternya 15 mili, usahakan ya. Satuannya di sini ya. Kalau kita klik gunakan ini, klik di luar halaman sini ataupun dipakai yang kosong, sehingga tidak ada satu objek yang tertangkap. Milimeternya, kalau tersetting misalkan satuannya inci, kita nggak kenal ya, inci itu berapa, karena di sini 0,01 inch. Wah, ya ini akan susah ya melihat objek tersebut dengan
akurasi angka dengan satuan inci. Maka yang populer di Indonesia menggunakan milimeter. Meskipun kalau Anda kenalnya penggarisnya sentimeter. Tapi milimeter akan menjadi detail lagi dalam membuat suatu ukuran. Karena juga tidak terlalu banyak desimal nantinya kalau kita akan mengatur sebuah bentuk ya, misalkan 12,5 ya. Jangan gunakan sentimeter ya. Kalau gunakan sentimeter Anda pasti akan 12,5 atau 12,5. Anda akan menuliskan begitu buat milimeter ya, supaya kita memasukkan angka 1,5 sentimeter tadi kita gunakan angka 15 ya. Kemudian tab 15 juga, tekan enter. Nah, ini nanti akan ya gambarnya yang ini ya. Nah, yang ini aktifkan 15, tab masukkan 15 juga, tekan enter. Ya. Saya kasih warna biru. Oh, merah saja, merah biru ya. Ya. Kita akan tempatkan ini di tengah-tengah ya, tempatkan di tengah-tengah sini. Ya. Memang kalau Corel ada ya petunjuknya. Kalau ketemu di sini sebenarnya di situ ada titik pusat, titik poros ya, sehingga memungkinkan kita ketemu di tengah. Kalau Anda mungkin saja tergeser sedikit saja begini ya, enggak di tengah, nanti akan distorsi bentuknya. Tapi kita akan menempatkan secara cepat ya. Objek apapun yang ini ya, tekan shift pada keyboard, klik warna kuning ya, kita akan menggunakan istilah perintah mempercepat menempatkan. Ini juga untuk para pemula ya, yang baru mengenal. Kalau kita menempatkan secara cepatnya, kita gunakan tombol T, tekan tombol T tanpa kontrol, langsung T. T itu nanti akan rata bagian atasnya, top. Kita tekan B, itu bottom ya, bawah, rata bagian bawahnya ya. Di bagian bawahnya itu berarti yang ini akan cepat ya. Kalau tekan R itu right, kanan, akan rata bagian kanannya. Tekan tombol L itu left ya. Kayak yang kita pakai bahasa Inggris yang di sini ya. Nah, left bagian kiri ya, nanti akan sama. Kalau kita bagian tengah antara kanan dan kiri, tekan C center ya. Tekan C center. Kalau ingin rata atas dan bawah ya, kita tekan E, ekuator, garis khatulistiwa, membagi kutub utara dan kutub selatan, di tengahnya ada garis khatulistiwa. Jadi objek ini kita akan pastikan berada dimanapun dengan tepat. Ya, ini dengan ini EC sudah pasti tepat. Ya, nah ini ada grup. Ya, ini kedua ini di grup. Karena apa? Kalau kita pindahkan menjadi satu bagian. Nah, ya. Kalau sudah ketemu bentuk CD-nya ini, kita baru mendesain kemasannya, pack-nya, ya, paknya, ya, bukan packingnya, ya. Nah, kalau packing nanti di pengiriman barang. Packagingnya, kemasannya. Nah, di sini kita buat, ya, bentuknya bebas saja, wes, nggak usah harus teratur. Kita nantinya akan atur dengan ketentuan penggaris. Nah, ya. Berarti kalau ini kemasan, objeknya, kita akan buat kemasannya itu pasti lebih besar, ya, supaya objeknya, bendanya bisa masuk, ya. Tapi kalau bisa masuk, usahakan jangan terlalu besar, nanti terlalu banyak pergeseran. Kalau digesekkan ini kotak-kotak bunyi, ya. Karena apa? Gesek gini. Ya, kalau gesek kemungkinan CD-nya tidak bisa aman, amannya bisa mudah tergores. Berapa space? Ya, berapa space? Space-nya itu, ya, range-nya, idealnya, ya, supaya tidak terlalu banyak goncangan gesekan, itu sekitar setengah senti. Setengah senti dari sini, ya. 3 mili boleh Pak, misalkan dia boleh ya, tapi agak sedikit susah ya, memasukkannya agak sempit. Nah, itu setengah senti. Nah, bagaimana kita akan menentukan angka menemukan setengah senti tadi?
lebar dari objek ini kita buat dulu, ya. Ini. Kalau ini lebarnya 12 cm atau 120, maka kotaknya kita kasih angka 125. Kita tambahi setengah senti, ya. Ini dengan ini, ya, ini dengan ini, ya, ini dengan ini kita aktifkan supaya kita tempatkan seperti di tengah yang biru tadi, ya. Ini cukup Anda atur demikian, ya. Ini dengan ini, ya, rata tengah C. Nah, ini pasti tengah ini. Coba Anda lihat, ya, tengah sekali, ya. Kalau Anda pas temukan di tengahnya atas bawahnya tekan E, itu pasti tengah dan atas dan bawah, ya. Nah, ini masih kemasannya masih seperti ini, ya. Dan ini berarti kita harus lebarkan. Lebarkan tingginya berapa? Tingginya 120. Berarti Anda mau tambah setengah senti. Ya, masukkan angka 125 juga, tekan enter. Nah, ya. Ini pasti akan pas di bagian tengah. Inilah yang menjadi dasar kita merancang produk kemasan. Apapun, ya, kemasannya, bentuknya, performnya adalah tampak depan seperti kita melihat dinding atau tampak bawah seperti kita melihat lantai, ya. Misalkan, ya, ada bentuk apa, ya, elip lah, bis. Sekarang kalau bentuknya begini, apa ya ini, ya, nah, kue lah, ya. Nah, kue seperti itu, ya, mochi seperti itu, ya, bentuknya seperti ini. Saya kasih warna oranye, ya. Berapa space, ya, kalau Anda mau tambahin paling enggak space-nya lebih lebar setengah senti, ya. Kalau ini pastikan, ya, angkanya sekian. Oh, ini angkanya mungkin ketemu sekian, ya. Bagaimana membuat, ya, space? Tapi space-nya saya ingin, ya, bentuknya nanti juga mengikuti, bentuknya mungkin bentuknya elip juga, ya. Maka kita memanfaatkan tool yang namanya kontur, ya. Nah, kontur ini ke arah ini kalau ke arah dalam, ini ke arah luar, ya. Yang hitam itu hasil konturnya. Konturnya berapa jaraknya? Setengah senti. Ya, kalau Anda masukkan 5 berarti sekelilingnya berjarak 5, ya. Kelilingnya ke tepi, keliling semuanya berjarak 5, ya. Ini yang untuk menjadikan, ya, dasar. Ini alasnya, ini dasarnya, ya, karena bentuknya seperti ini. Nah, ini yang menjadi. Tapi, ya, kalau efek kontur ini menempel, ya, menempel melekat dari objek yang berwarna kuning, objek aslinya ini masih menjadi satu kesatuan, ya. Kalau kita mau lepas objek itu, kita klik kanan, ya. Klik kanan itu di atasnya hasil efeknya warna hitam, kita klik di sini. Klik kanan, ya, di warna hitam, jangan di warna oranye, nggak muncul perintahnya, ya. Perintah apa yang kita inginkan? Klik kanan, break, ya, konturnya kita lepas. Nah, kalau kita lepas, ya, kita bisa memisah ini bentuknya sendiri, ini sendiri, ya. Kita kembali ke sini lagi. Nah, dasar bagaimana kita membuat desain kemasan. Berarti basicnya bentuknya ini, ya, bentuknya basicnya ini. Kemudian dari sini, ya, bentuk ini apa yang harus diperhatikan, ya, karena kita akan merancang sebagai kantong, ya. Ibaratnya, ya, kalau saya beri warna abu-abu misalkan, ya, nah, karena objek yang kita buat itu selalu berada di atasnya atau di depan atau paling dekat dengan kita, yang lama itu berada di belakangnya. Kalau objek ini bukannya hilang ini, ya, kalau saya turunkan begini, ya, ya. Nah, ini supaya, ya, kalau ini nantinya, ya, kalau ini nantinya, nah, ini kantong, ya, ini kalau saya turunkan, ya, ini, ya,
Saya turunkan satu, ya, saya turunkan begini, nanti akan masuk ini. Nah ini supaya harus pas ataupun ya pas itu ada sisanya space-nya. Kalau pas di tengah berarti ini dengan ini tekan C. Coba ya coba. Ini ada sisi lebar ini, yang ini supaya bisa masuk ya. Ini kita masukkan begini, nanti akan masuk di bagian dalamnya. Kan tujuannya begitu ya. Maka ya kemasan ini kita harus ya pertimbangkan membangunnya itu dari sini memulainya. Ya. Nah, dari bentuk ini ya modifikasinya untuk bisa menjadi penutup apa? Ya. Nah, kita buat ya. Kita buat kanannya ibaratnya wings. Wing itu sirip. Ya, itu sirip. Siripnya itu idealnya berapa ukurannya, Pak? Nah, ya. Nah, kan bebas ya susah kan sekarang terukur ya. Nah, kita nantinya akan rekatkan itu. Kalau merekatkan ini ya minimal di sini masuknya lebarnya 10 mili atau 1 cm. Ini sudah ideal ya, ideal minim tapi ya. Ideal sedang longgar lebarnya 1,5 ya. Ini longgar ini masih ya supaya ngelipetnya rapi. Ya. Nah, 1,5. 1,5 berada di sisi kiri. Gini. Ya. Supaya kelihatan nantinya ya biasanya itu dipotong ya, dipotong. Kalau dipotong itu bisa menggunakan bentuk ini karena desain ya, menggunakan bentuk sepertinya bentuknya lengkungnya lingkaran begini ya. Tapi ya lingkaran ini kalau kita serentak langsung ya, drag posisinya ini ke sini, drag ya. Nah, ke sini itu semua serentak akan mengikuti dari setiap sudut semuanya. Kalau kita hanya mengaktifkan klik yang ini saja, setelah aktif diklik lagi ya. Nah, yang ini saja, yang ini enggak, ini aktif, yang hitam kita bisa tarik, berarti yang menjadikan lengkung yang bagian ini saja ya. Yang ini ya, jika diklik yang ini saja, drag akan lincip yang ini juga. Nah, ya. Nah, di sini ya ini kan satu, kita harus buat di sebelah kanannya lagi. Saya berwarna lain agak tua. Ya. Agak tua supaya kelihatan beda, ya. Ini kita harus membuat duplikatnya di sini. Anda bisa copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Berarti Ctrl C copy, Ctrl V-nya pasti, ya. Akhirnya ada dua sini. Ya, ada dua di sini. Atau Anda kalau ingin mempercepat ya, mempercepat perintah copy paste sekaligus karena ini ada di sisi sini ya. Nah, sekaligus saya balik ya. Kalau kita cuma duplikat begini, klik drag, kemudian klik mouse-nya masih kita tahan, akhiri dengan klik kanan, klik. Ini senjatanya juga seorang desain grafis menggunakan CorelDRAW. Nantinya objek ini akan terduplikat tanpa Ctrl C, Ctrl V. Ya. Saya ulangi, ini klik, drag, pindahkan, kemudian akhiri dengan tambahan klik kanan. Akhiri dengan tambahan. Ya. Kalau tambahan berarti klik sebelah kirinya masih kita tahan, klik mouse sebelah kanannya, tangannya bermain. Jari manisnya mainkan. Ya. Ini akan muncul. Bila ingin mempercepat sekaligus membalik, ya ini aktifkan drag posisi ini. Ya. Drag posisi ini. Drag posisi ini kalau supaya bentuknya sama ya, kalau ini kan bentuknya nggak sama ya. Nah, kalau bentuknya sama tekan kontrol ya. Cukup satu ya, satu kali gambar gini. Kalau dua kali lebarnya berlipat 2, berlipat 3, berlipat 4, 5 dan selanjutnya ya. Nah, ini karena kita akan melipatnya satu supaya sama, tekan kontrol, pindahkan, akhiri dengan tambahan klik kanan juga. Klik, nanti objeknya tercipta muncul dengan ukuran yang sama. Nah, kita taruh di sebelah sini. Ya.
Ini katakanlah wings, sirip yang akan kita jadikan untuk kita tangkup untuk merekatkan. Ya. Berapa yang ini? Yang bagian bawah duplikat. Ini dengan ini. Ya, menduplikat dengan cara yang sama seperti tadi. Ini tarik ke sini. Klik. Ya. Nah, ya. Ini cara kerjanya demikian. Ya, membuatnya ya seperti gambar orang ya ternyata ya. Nah, ini loh ya. Seperti gambar orang. Nah, ya. Ini ya nanti mockupnya kita klik ya. Saya convert to curve. Ini ya, semuanya kalau saya klik kanan convert to curve ya. Nah, bentuk curve ini supaya saya bisa jadikan model. Ya, modelnya apa? Kalau ini ya saya miringkan ini supaya mendatar kayak di lantai ya. Nah, di lantai kita taruh di atas meja misalkan demikian ya, kita mencoba melipat ya. Nah, melipatnya itu nantinya begini ya, saya gunakan shift tool ya, ini saya tangkap dengan titik sudut yang ini, menambahi dengan tekan tombol shift pada keyboard ya. Nah, ini saya pindahkan ke sini supaya kelihatan ya gambarnya itu objeknya ya yang ini ya. Ya, semua ini sepertinya kita akan balik ya. Tanpa ini, tanpa ya. Nah, kira-kira begini ya. Ini karena ya. Ini juga ya saya putar saja di bagian ya. Nah, ini kita nantinya sebagai penutupnya. Ini nanti menutup menempel di bagian ini. Ya, begini. Ya. Nah, kira-kira nantinya akan muncul demikian. Nah, ya. Sekarang tinggal kita membuat tutupnya, ya. Membuat tutupnya. Tutupnya yang paling gampang. Ya. Ini saya taruh sini dulu, tutupnya. Ya, lebarnya idealnya inilah. Ya. Ini, ya. Nah, di sini sudah kelihatan sepertinya bentuk dari packaging yang harus kita buat. Ya. Jadi kalau kita tangkup ya ini ke kanan ya, yang kiri ke kanan, yang ini nanti yang bawah melipatnya ke atas. Nanti akan ketemu menjadi emasan. Ya. Contohnya demikian. Ini ya kita tempatkan di dengan ini rata tengah EC ya. Ini kan sudah melebihi ya kalau di bagian sini ya, melebihi. Nah, kita perintahkan ke belakang, order to back. Nah, ya. Ini ya. Kita convert to curve. Convert to curve menjadi bentuk kurva supaya kita bisa modif yang ini.
Ya, ini kita ya. Ini kita lipat ke dalam akan menjadi begini. Ini kita lipat masuk ke dalam juga ya. Setelah itu ini kita akan tangkupkan ini ke bagian atas ya, tangkupannya nanti akan muncul demikian ya. Yang ini akan kita tangkupkan juga. Di order to front ke depan lagi. Nah, ini kita tutupkan ke sini. Nah, ya, nantinya akan menjadi demikian. Nah, ini bentuk dari konsep bagaimana kita nantinya membuat kemasan dari CD ya. Nah, sekarang modifikasinya nantinya kita akan melihat gambar hasilnya ya. Ini bentuknya saya sudah buat, ini contoh ya, contoh desain yang sudah saya juga pernah luncurkan ya di acara seminar untuk membuat kemasan ya seperti ini. Nah, ini sebenarnya memunculkan ataupun menempatkan untuk tempat CD ya. Ini tempat CD-nya ya. Ini ada kantongnya begini. Nah, kita akan bermain ya. Bermain bagaimana membuat kantong ini cuma sekian ya. Nah, ini kita masukkan lagi ya. Setelah CD-nya masuk, tutupnya itu saya buat sampai segini. Untuk apa ya? Karena nanti akses fungsi di sini ya. Kalau saya mau saya tempatkan di sini, dia bisa sebagai pajangan ya, bisa dipajang seperti itu ya. Nah, bentuknya demikian. Bisa berdiri ya, karena tingginya kakinya sama ya. Karena kalau tingginya kakinya sama, dia bisa berdiri seperti ini. Nah, ini kita jadikan model. Apa yang menjadi juga ketentuan ya, kalau kita apakah kita nantinya harus ya dari ukuran ini kita harus pakai yang ini Pak ya, kita harus orientasikan bagaimana kita mencetak ya. Nah, kalau kita total ya, kalau kita total ini semua ya ukurannya ya, boleh di grup dulu kalau Anda mau ya, jadikan satu grup supaya tidak bisa ataupun dipindah-pindah kemanapun menjadi satu bagian. Seorang desain grafis ya membuat kemasan juga bagaimana nanti memperhitungkan mencetaknya. Ini harus dipertimbangkan ya. Mencetaknya itu Anda gunakan mesin apa untuk mencetaknya? Kalau Anda printer sendiri ya, printer sendiri di inkjet asal ukurannya sekian memungkinkan ya, memungkinkan untuk print panjang seperti itu tidak masalah ya. Nah, ini printer saya nggak cukup Pak kalau cuma 37 ya, maka Anda harus modifikasi. Modifikasinya bagaimana supaya pas dalam satu lembar. Katakanlah printer kertas kita memiliki kertasnya folio ya, maka kita buat kertasnya ya, kertas yang akan kita gunakan, kita manfaatkan untuk mencetak itu ya. Misalkan di sini Anda pakai ya kertasnya, kalau folio ukuran folio 215 untuk lebarnya dan tingginya 330 cm. Enter ya. Nah, ini log ya, ini keliru angka desimalnya 215 ya, tingginya 330. Nah, ini ya kertas yang bisa kita manfaatkan kalau Anda menggunakan kemasan
Maaf, tadi jaringan sempat terputus ya, karena ada instable connection. Dan di sini kita lanjutkan sedikit ya, karena saya diberi waktu 2 jam ya untuk sesi 1 ya. Kemudian di sesi 2-nya ini kita akan selesaikan proyek cover ini supaya bisa ya, supaya bisa kita cetak di kertas HVS folio kita ya. Yang bisa kita mainkan apanya ya? Berarti yang objek ini ya, kertas ini pun memiliki area cetak ya. Area cetaknya itu biasanya idealnya ya, umumnya itu 0,5 senti keliling ya. Kalau menemukan 0,5 senti keliling dari kertas folio yang kita miliki ini ya, folio yang kita miliki itu ini saya kasih warna kuning ya. Nah ini kertas folionya ya. Nah ini untuk menemukan area cetaknya kita gunakan kontur ya. Kontur masukkan 5 mili karena kelilingnya berjarak 5 mili ya, tapi modenya ke inside, kontur ke arah dalam ya. Inilah yang hitam area cetaknya. Kalau yang hitam Anda ganti warna ya, warnanya mungkin warna merah ya, akan muncul merah ya. Nah dari sinilah merah ini ya yang kita pakai. Kita klik kanan di warna merah karena hasil konturnya ya, kita klik kanan, kita break, kita lepas dari objek aslinya kertasnya. Inilah area cetak, ini perlu kita pertimbangkan ya. Nah, akhirnya posisi ini karena yang atas tutupnya taruh di bagian paling atas ini ya. Nah, yang bawah ini ya nantinya akan berada di posisi kantong ya. Ini yang opsional, tingginya opsional saja ya. Nah, kalau tingginya supaya sama, supaya bisa berdiri kayak segitiga sama sisi. Ini yang kita kecilkan ya, yang kita kecilkan supaya bisa masuk jadi kertas ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan, tidak hanya mendesain gini-gini terus diimplementasikan, diterapkan, mau dicetak, bukan urusan saya Pak. Misalkan begitu ya desain nggak selesai ya, desain tidak bisa kita gunakan. Nah dari sini saya simpan dulu ya, file karena Corel ya, saya save as ya. Di sini saya masuk ke drive ya. Source as ini ya, source prospect ini ya. Ini adalah project 1 misalkan kita namai ya. Project 1 saya save dulu. Enter supaya selamat file ini tidak kalau koneksi ataupun filenya atau komputernya error, file ini sudah kita simpan, besok kita lanjutkan ya. Ini masih tahap kerangka, belum kita mulai mendesainnya, gambarnya diberi apa. Nah, sebagai materi untuk besok, ya, saya beri gambaran, misalkan ini untuk menggairahkan Anda semua ya. Ini saya punya kemasannya punya headset, ya, headsetnya untuk komputer bisa, untuk ya smartphone bisa ya. Kemasannya itu ada fungsinya ya. Fungsinya itu untuk menggantung di panel atau di rak yang cukup menggunakan jarum atau kawat ya, bisa memuat banyak ya, tidak harus berada di etalase, dan untuk meringkas sekaligus merapikan pajangan ya, merapikan pajangan ini dan pajangannya misalkan di dinding, di tembok, itu bisa memuat banyak. Nah ini kemasannya yang mungkin karena saya simpan apa, kemasan besar ya, kemasannya besar,
Tapi begitu saya buka isinya itu langsung gitu, ya. Nah, kenapa dibuat besar, kenapa dibuat kecil? Itu karena menyesuaikan area, ya. Menyesuaikan area. Coba saja misalkan kalau Anda orientasikan, ya, kalau Anda menggunakan print sendiri ini, saya mau cetak print laser, ya. Kalau print laser Anda harus bentukkan area cetaknya luas, ya, kertas yang dipunyai, ya, untuk print laser ini karena kita harus orientasikan apa, memanfaatkan area semaksimal mungkin dan tidak banyak bagian yang terbuat, ya. Itu kertasnya itu 320, itu 32 cm, tingginya 485, ya. Ini kertas umumnya A3+. Ya. Nah, ini Anda harus perhitungkan ini supaya apa? Dalam satu gambar tidak hanya jadi satu buah desain. Nah, tidak hanya jadi satu desain. Ini bisa memuat dua minimal. Ini supaya apa? Biar fungsinya, ya, ini kemudian kita arrange, ya, objek, ya, transform, posisinya ke sebelah kanan, ya. Ini jumlahnya 1 saja. Ya, apply. Nah, ya. Nah, ini loh, ya. Ini ternyata masih cukup. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi berapa area cetaknya, ya, area cetaknya. Kita pakai kontur, ya, setengah senti seperti tadi, warnanya saya rubah menjadi kuning, ya. Nah, misalkan demikian, nah inilah, ya, area cetak pada, ya, kertas A3+. Kita break dulu, break, ya. Kita akan memanfaatkan ini. Nah, ya. Nah, ini kan kertasnya yang ini, ya. Yang ini, ya, area cetaknya yang kita gunakan, ya. Ini dengan ini rata bagian kiri, ya. Ini bagian ini dengan ini left L rata bagian kiri, ya. Oh, ternyata pas. Nah, ini loh, ya. Nah, ternyata pas. Kalau nggak pas, ya. Nah, ini ya, ini saya buang dulu. Ini supaya kita melihat ada permasalahan di, oh ternyata ya, misalkan ini area cetaknya, misalkan ini saya buat 30, ya. Area cetaknya cuma 30, ya, misalkan, ya. Saya kasih 0 supaya kelihatan bermasalah nggak cukup, ya. Ini saya buat, ya. Maka tekniknya, ya, ini Anda grup, ya. Nah, ya. Ini dengan ini rata kiri dulu, left, ya. Yang ini juga, ya, ini dengan ini rata kanan, right, ya. Anda harus buat begini, ya. Nah, baru disinilah, ya, yang ini dengan ini rata bagian atas, top, ya. Yang ini dengan ini rata bagian bawah, B, ya. Ini akan memuat dua gambar, ya. Sehingga kita hemat biaya, ya, karena apa? Sekali print misalkan kita bisa menghasilkan 2 kemasan, ya. Kalau yang cuma 1 begini saja, oh karena nggak cukup mau dipaksakan gimana, ya. Nah, soalnya saya transfer ke arah kanannya begini, ya, saya transform jumlahnya, apply, udah nggak muat Pak, ya. Makanya cuma bisa 1. Wah, 1 kemasan harganya 5.000, ya, misalkan cetaknya Rp5.000.
Tapi kalau bisa dua seperti ini, satu yang top, ya bisa dua seperti ini, berarti ya 1 kali cetak bisa memuat 2 gambar. Yang tadi 1 lembar harganya 5.000, sekarang bisa 2.500 atau setengahnya. Ya, kelihatan biaya kemasannya bisa lebih murah. Bagaimana lebih ringkas lagi, Pak? Misalkan gitu, supaya bisa muat 3. Ya, kita bermain di posisi ini, ya. Ya, dari sini ya saya membuat duplikat lagi. Ya, bagaimana? Ya, ini kita putar kertasnya sekarang. Ya, ini. Ya, ini kita tempatkan dulu di bagian ini, top left. Ya, nah, ini kita putar kertasnya, gambarnya kertasnya nanti ini bisa kita bolak-balik. Nah, kantongnya ternyata bisa kita kurangi lagi. Ya. Tapi usahakan ya kantongnya ini kalau kita lihat 5 cm. 5 cm masih mau cukup lah ya. Kalau 3 cm terlalu kecil. Nah, ya ini yang kita transform apply muat ya, masih ada sisa. Nah, ini bisa dapat 3 ya. Dapat 3 itu kita bagaimana memanfaatkan area cetak supaya mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Jangan memaksakan desain dulu ya. Apalagi kalau untuk tujuan produksi. Produksi itu pabrik ya, untuk industrial karena harus menekan ini biaya cetaknya harus kita tekan. Ini kalau kemasan satu harganya 5.000 ya nanti biaya produknya dijual berapa nanti kan akan include dari biaya produksi itu pada harga jual ya. Nah, maka kita harus tekan ini biaya produksi dan mendapatkan sebanyak-banyaknya ya. Kita bisa dapat ya. Anda pilih mana? 1 lembar kalau A3 kita print ya misalkan ya. Itu dapat 1 piece kemasan, dapat 2 piece kemasan, dapat 3 piece kemasan. Pengaturannya begini. Nah, ya. Ini bagaimana kita mengatur strategi. Bagaimana desain itu bisa mempengaruhi ongkos biaya produksi. Nah, karena waktu kita sudah cukup, besok kita akan masuk ke desain yang kedua. Anda boleh request. Ya. Kalau Anda mungkin mau saya ingin membuat kemasan boxnya apa gitu ya. Nanti kita akan jadikan itu bahasan kita untuk topik besok. Ya, silakan. Anda bisa chat sekarang, ya, tuliskan chat, ya, di kolom chat request apa nantinya akan saya pilih dari suara terbanyak. Ya. Kalau sekarang silakan Anda bisa chat, sini pesertanya bisa sampai 20 ini yang sudah join kembali ya. Tadi soalnya sempat koneksinya terhenti. Sekarang kalau Anda mempunyai inspirasi ataupun calon model yang mungkin akan kita jadikan bahasan topik kita kupas seperti apa merancangnya, silakan tuliskan di kolom chat. Ya. Demikian masih saya buka ya, silakan. Kalau memang tidak ada chat yang masuk, saya akan pilihkan tema yang mungkin besok packagingnya bisa kita ikuti bersama. Ya, nah, kalau cup ya seperti itu, cup seperti itu nantinya ya. Kita hanya mendesain di logo atau mereknya saja, ya. Karena kemasannya sudah ada, ya, kemasannya sudah ada. Tapi ini saya akan ulas bagaimana mendesain supaya menarik ya, ya supaya menarik. Karena coffee ini sekarang lagi tren, ya. Silakan, ya, yang mau absensi untuk ya mengikuti kepesertaan ini dan masukan Anda ya
Untuk packaging cup coffee akan saya jadikan bahasan inti memulai mendesain. Karena cupnya sudah ada, ya. Kita tinggal tempel lah, misalkan tempel stiker. Nah, seperti itu nantinya, ya. Ini sudah menjadi brand. Ini yang paling mudah sebenarnya diterapkan daripada harus cetak. Kalau cetak Anda akan dikenakan jumlah minimal. Anda harus pesen 500 cup dulu, ya, baru bisa dicetak. Atau 100 cup lah, ya. Anda mungkin pikir-pikir 100 cup itu harus saya sediakan biaya berapa ya? Kalau yang untuk satuan gimana? Ya, kita nanti akan perhitungkan di segi bagaimana membuat label. Labelnya itu tidak sekedar kalau bentuknya kotak, mungkin bentuknya lonjong, bentuknya gelas, ya. Ada teknik cutting nantinya yang akan juga kita akan showcase, ya. Oke, demikian. Ini salah satu yang masukannya masuk packaging cup coffee. Besok kita beri sambung lagi materinya. Waktu kita sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya semua beserta atensinya. Kita akan lanjutkan pertemuan short course packaging ini esok hari. Saya tutup pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada jam dan list yang sama. Demikian tadi materi dari Bapak Haris Satriawan mengenai packaging ya. Tentunya sangat menarik dan jangan lupa esok hari kita akan melanjutkan lagi materi mengenai packaging. Jadi jangan lupa untuk join lagi. Kemudian untuk yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Tadi kayaknya Pak Haris belum memberikan sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya silahkan tulis di chat Zoom atau kalau tidak begitu raise hand terus nanti bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu pertanyaan kita biar nggak klik-klik ya. Kita foto untuk dokumentasi ya, kita capture. Kemudian saya juga mengingatkan untuk link presensi ada di chat Zoom teman-teman semuanya, bisa mengisi presensi di sana untuk dapat sertifikat nantinya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, kita foto aja ya. Silahkan on cam teman-teman agar bisa terlihat. Oke, silahkan. Saya hitung sampai hitungan ketiga ya. Silahkan berekspresi yang bagus. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa esok hari masih ada short course lagi mengenai packaging ya untuk melanjutkan materi hari ini.
Demikian untuk materinya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah ketertarikan kita di bidang desain. Oke, terima kasih. Selamat siang. Oh ya, Pak Adit, mungkin ada pengumuman. Oh, saya kira ada pengumuman. Oke. Kalau begitu kita akhiri ya untuk short course hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yes.